Ketika kita akan membuat keputusan, pasti ada sesuatu yang menggerakkan kita untuk membuat keputusan itu. Itulah kehendak. Kehendak itu tidak muncul begitu saja karena ada sebuah keyakinan yang muncul bahwa kita harus melakukan sesuatu. Keyakinan itu muncul dari akal. Pada dasarnya, akal selalu mengarahkan kita pada apa yang baik. Pertanyaannya, jika akal mengarahkan kepada yang baik, mengapa ada orang yang bertindak jahat? Hari ini kita akan merenungkan dengan mengambil inspirasi dari bacaan esok hari. Dalam bacaan pertama, kita akan mendengar kisah tentang Atalia. Setelah anaknya yang adalah raja meninggal, ia mengeksekusi semua keturunan raja sehingga ia pun naik tahta. Akhir kisahnya tidak bahagia karena Imam Yoyada mengurapi Yoas menjadi raja setelah 6 tahun. Ia pun tergulingkan dari posisinya, bahkan mati dengan mengenaskan ketika masuk ke istana lewat pintu untuk kuda. Disinilah kita dapat merenungkan alasan Atalia bisa memilih yang jahat padahal seharusnya akal mengarahkan kepada yang baik. Saudari-saudara terkasih, pada bagian akhir cerita rakyat menghancurkan rumah Baal, mezbahnya dan mengeksekusi para imam Baal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ada rumah Baal ketika Atalia memerintah Yehuda atau Israel Selatan. Saya percaya bahwa kita semua tahu bahwa Tuhan Allah adalah satu-satunya Tuhan bagi seluruh bangsa Israel. Maka mengapa ada rumah Baal di situ? Disinilah letak kesalahan yang dilakukan Atalia. Jika kita melihat secara runut mana yang baik, maka seharusnya Atalia memilih untuk tetap menyembah Tuhan, tetapi ia melihat yang baik adalah menyembah Baal. Itu adalah kesalahan pertama. Berikutnya, agar melaksanakan apa yang Atalia nilai baik, ia mengeksekusi semua keturunan raja sehingga ia menjadi penguasa. Ketika berkuasa, ia membuat rumah Baal di situ dan memaksa seluruh negerinya untuk menerima itu, padahal seluruh rakyatnya tidak menyukainya. Itu dapat kita lihat dalam akhir kisah bacaan pertama. Rakyat bergembira setelah Yoas naik tahta dan rumah Baal dihancurkan sehingga bangsa itu dimurnikan kembali. Itulah kesalahan kedua dari Atalia. Saudari-saudara terkasih, kejadian seperti Atalia itu mungkin juga terjadi pada diri kita. Kita memilih bukan yang baik, melainkan apa yang kelihatannya baik, atau apa yang baik menurut versi kita. Disinilah titik masalah yang sering terjadi. Lalu bagaimana agar kita bertindak dengan benar, yaitu dengan terus mengarahkan akal kepada yang baik? Sederhananya adalah jangan memilih jalan lain selain jalan yang telah Allah tentukan. Tentu sangat mudah jika menentukan pilihan antara yang baik dan yang jahat, tetapi menjadi lebih menantang ketika pilihannya adalah yang baik dan yang kelihatan baik. Terkadang kita terbiaskan dengan yang kelihatannya baik. Oleh karenanya, perlu bagi kita memiliki waktu untuk terus dekat dengan Allah dan mengenalnya agar tidak terbiaskan dengan yang kelihatannya baik, padahal berakhir pada yang tidak baik. Pada salah satu audiensi umum tahun 2012, Paus Benediktus ke-16 menyampaikan pentingnya keheningan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Melalui keheningan itulah kita melatih diri untuk terus menjaga hubungan dengan Tuhan. Program Renungan Light Five yang Anda tonton saat ini yang merupakan sarana yang diberikan oleh Keuskupan melalui Komsos bersama dengan Universitas Katolik Parahyangan untuk mengantar semua yang menonton masuk dalam keheningan dengan merenungkan bacaan yang akan didengar esok hari. Oleh karenanya, jangan berhenti pada hanya mendengarkan saja atau hanya menonton saja, melainkan lanjutkanlah dengan memiliki waktu hening, merenungkan sabdanya. Dengan merenung dalam keheningan itu, kita berhenti sejenak dari segala kesibukan kita di dunia yang serba cepat ini dan melatih akal kita untuk terus mengenal yang baik. Jika akal kita terbiasa untuk memilih kebaikan yang sejati darinya, kehendak kita pun akan menjadi baik pula. Jika kehendak kita baik, maka keputusan dan tindakan yang kita ambil pun akan membuahkan sesuatu yang baik. Teruslah memiliki waktu hening bersamanya dan semoga Anda penuh rahmat dan menjadi berkat.